Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, hari ini kita akan mempelajari logika matematika. Nah, submateri yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu pengertian dari logika matematika, kalimat berarti dan kalimat terbuka, dan negasi atau ingkaran. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke materi ya. Kita masuk materi pertama, yaitu pengertian logika matematika. Nah, apa sih pengertian dari logika matematika itu? Nah, logika berasal dari kata Yunani kuno yaitu logos, yang berarti hasil pertimbangan akal pikiran yang diutarakan lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa. Nah, sehingga logika matematika ialah suatu cabang logika dan matematika yang mengandung sebuah kajian matematis logika dan aplikasi kajian ini pada bidang-bidang lain di luar matematika. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya masuk ke materi kalimat berarti dan kalimat terbuka. Nah, apa sih kalimat berarti itu? Nah, kalimat berarti dalam penggunaan pada logika matematika terbagi menjadi dua, yaitu kalimat deklaratif atau pernyataan atau proporsi, dan yang kedua kalimat non-deklaratif. Nah, apa sih yang dimaksud kalimat deklaratif, non-deklaratif? Nah, yang pertama ini, kalimat non-deklaratif. Nah, kalimat non-deklaratif adalah kalimat yang tidak dapat ditentukan nilai kebenarannya dan biasanya berupa kalimat perintah, kalimat tanya, kalimat harapan, atau kalimat terbuka. Nah, bagaimana jika kalimat deklaratif? Nah, kalimat deklaratif adalah kalimat yang mempunyai nilai benar atau salah saja dan tidak keduanya pada saat yang sama. Nilai kebenaran kalimat disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Nah, itu tadi pengertian dari kalimat non-deklaratif dan kalimat deklaratif. Bagaimana dengan contoh dari kalimat non-deklaratif dan kalimat deklaratif? Nah, pertama dari contoh dari non-deklaratif. Yang pertama, semoga Tuhan mengampuni dosa-dosa kita. Nah, ini termasuk kalimat apa? Kalimat terbuka. Nah, yang kedua, berapa jumlah siswa SMKN 8 Malang? Nah, dari contoh kalimat kedua ini merupakan kalimat tanya. Nah, selanjutnya, yang ketiga, tidurlah jika Anda mengantuk. Nah, kalimat ini kalian bisa mengertikan kalau kalimat ini adalah kalimat perintah. Nah, dari tiga contoh ini termasuk kalimat non-deklaratif. Nah, sekarang kita masuk ke contoh kalimat deklaratif. Nah, yang pertama ini ada semua bilangan prima adalah bilangan ganjil. Nah, semua bilangan prima adalah bilangan ganjil. Dan ini kalimat ini termasuk benar atau salah? Salah ya, karena tidak semua bilangan prima itu bilangan ganjil. Ada bilangan genapnya juga yaitu angka 2. Nah, yang kedua ini contoh yang kedua, jumlah titik sudut dalam suatu balok adalah 8. Nah, pernyataan ini benar. Jadi, kalimat ini termasuk kalimat deklaratif. Yang ketiga, lagu Indonesia Raya diciptakan oleh Gus Bini. Nah, pernyataan ini salah. Jadi, kalimat ini termasuk kalimat deklaratif. Nah, yang keempat, jumlah hari pada bulan Mei adalah 31 hari. Nah, pada bulan Mei 31 hari. Nah, menurut kalian benar atau salah? Seperti itu. Nah, yang kelima ini contoh terakhir, jika 2x sama dengan 6, maka x sama dengan 3. Nah, pernyataan ini termasuk benar atau salah? Benar ya. Jadi, dari kelima contoh ini termasuk contoh dari kalimat deklaratif. Nah, selanjutnya kita masuk ke kalimat terbuka. Nah, kalimat terbuka adalah kalimat yang belum dapat ditentukan nilai kebenarannya karena masih mengandung perupa-upa atau variabel. Nah, contohnya yang nomor 1, 5P min 10
sama dengan 15 dengan P elemen dari A. Nah, belum ditentukan apakah ini benar atau salah, kan karena masih mengandung variabel P ini. Yang kedua, X kuadrat ditambah 2X dikurangi 15 lebih besar 0. Dari pernyataan ini sama dengan contoh kalimat pada nomor 1. Sama kan masih mengandung perubahan atau variabel. Nah, yang ketiga, patung tersebut adalah patung proklamator bangsa Indonesia. Nah, tersebut ini kita masih belum tahu patung yang mana yang termasuk dalam patung proklamator bangsa Indonesia, sehingga kalimat ini masuk kalimat terbuka. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh yang keempat. 3X plus 7 sama dengan 7X dan Y elemen dari C. Nah, pernyataan ini benar atau salah kita tidak tahu, sehingga kalimat dari keempat ini contoh dari kalimat terbuka. Nah, dari keempat contoh ini kalian bisa simpulkan bahwa keempat contoh ini termasuk kalimat terbuka. Contoh dari kalimat terbuka. Selanjutnya kita akan masuk ke ingkaran atau negasi. Apa sih ingkaran atau negasi itu? Ingkaran atau negasi digunakan untuk menyangkal suatu pernyataan. Nah, ingkaran atau negasi suatu pernyataan adalah suatu pernyataan baru yang dibentuk dari suatu pernyataan awal sehingga nilai kebenarannya berubah. Selanjutnya, ingkaran pernyataan P atau negasi P dinyatakan dengan notasi seperti ini. Selanjutnya, jika P suatu pernyataan bernilai benar, maka negasi P bernilai salah. Sebaliknya, jika P bernilai salah, maka negasi P bernilai benar. Seperti ini. Nah, cara sederhana yang bisa kalian lakukan untuk mendapatkan ingkaran suatu pernyataan adalah menambahkan kata bukan atau tidak benar pada kalimat. Nah, seperti apa? Contohnya, seperti ini. Nomor 1 ya, Jakarta adalah ibu kota Indonesia. Nah, pernyataan ini benar. Bagaimana kalau pernyataan ini diingkari menjadi kalimat negasi? Jakarta bukan ibu kota Indonesia. Pernyataan ini menjadi salah. Atau bisa kalian tulis seperti ini. Negasi P, jika tidak benar Jakarta ibu kota Indonesia. Nah, pernyataan ini juga salah. Jadi, kalian bisa simpulkan sendiri ya. Yang kedua, contoh yang kedua ya. Hari Selasa tidak ada tes kompetensi logika matematika. Nah, bagaimana cara mengingkari kalimat tersebut? Nah, negasi hari yaitu hari Selasa ada tes kompetensi logika matematika. Seperti itu ya. Jadi tidak menjadi dihilangkan menjadi hari Selasa ada tes kompetensi logika matematika. Nah, sekarang masuk ke contoh yang ketiga. Nah, nada seorang guru. Nah, ingkarannya tidak benar bahwa nada seorang guru. Nah, kalian juga bisa menulisnya seperti ini. Nada bukan seorang guru. Seperti itu. Nah, contoh yang keempat. 10 dikurangi 3 kurang dari 5. Nah, pernyataan ini salah. Bagaimana jika mengubahnya menjadi negasi dari kalimat tersebut? Nah, jadi gini. Tidak benar bahwa 10 dikurangi 3 kurang dari 5. Nah, pernyataan ini menjadi benar. Atau bisa kalian tulis seperti ini. Negasi S yaitu 10 dikurangi 3 lebih besar atau sama dengan 5. Nah, pernyataan ini juga benar. Seperti itu ya. Nah, kalian kan sudah mempelajari materi yang Ibu sampaikan. Untuk kalian ada yang belum paham, bisa kontak Ibu secara pribadi. Nanti Ibu akan berkomunikasi selanjutnya dengan kalian. Untuk materi selanjutnya, Ibu akan
memberikan video lagi, yaitu tentang materi pernyataan majemuk dan negasi dari pernyataan majemuk. Kalian bisa menontonnya di video selanjutnya ya. Terima kasih, selamat belajar.